Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia secara bergelombang mulai tiba di Tanah Suci. Lantas seperti apa kesiapan di Tanah Suci? Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah Nasrullah Jasam. Selamat sore, Pak. Selamat siang waktu Madinah Al-Munawwarah. Baik, Pak, ini lantas bagaimana persiapan di Tanah Suci menyambut jemaah calon haji, Pak? Ya, kebetulan hari ini tadi pagi jam 6.55 yang seharusnya mendarat jam 6.15, kami, Pak Duta Besar, Pak Konjen dari Kantor Urusan Haji dan rekan-rekan dari Dakar Bandara dan Dakar Madinah menyambut kloter pertama JKG 01 di jalur fast track di Madinah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, petugas juga sudah siap semuanya, baik yang di bandara maupun yang di hotel. Bahkan tadi kami juga membantu jamaah haji, ada 27 jamaah yang menggunakan kursi roda yang kami bantu mulai dari keberangkatan dari bandara sampai ke hotel di Hotel Abraj Sabah di sekitar Masjid Nabawi. Baik, ada treatment khususkah untuk menyambut dari jemaah haji yang sudah lansia, Pak? Ya, tentu kami menyiapkan petugas baik di bandara maupun di hotel tempat jamaah haji akan tinggal selama kurang lebih 8-9 hari. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa suhu di Madinah cukup panas, di antara 37 sampai 38, dan sudah mulai padat. Oleh karena itu kepada para jamaah haji yang baru tiba untuk men-saving energinya karena masih jauh sekali ke puncak haji. Jadi tidak ada aktivitas kecuali aktivitas ibadah dari hotel ke masjid, karena di Madinah sudah banyak sekali jamaah berdatangan dari Pakistan, India, Malaysia. Tadi pun kami sholat Jumat di Nabawi cukup padat, dia sudah sampai ke halaman Masjid Nabawi. Baik, berarti yang untuk kloter pertama tiba di Madinah ini mereka hanya ibadah di maksudnya di hotel dan di masjid, dan belum ada agenda untuk umroh terlebih dahulu sebelum puncak haji ya, Pak ya? Ya, betul sekali bahwa di Madinah jamaah akan tinggal selama 8-9 hari. Mereka fokus ibadah sholat arba'in, yaitu sholat 40 waktu. Dan nanti ada agenda ziarah dan agenda juga ke Raudhah. Untuk itu kami dari PPIH Arab Saudi selalu mengimbau kepada ketua kloter, kepada ketua rombongan, pada jamaah haji agar menghemat energi karena cuaca yang cukup panas, dan tahun ini pun haji masih diperkirakan di angka 40 sampai 45 derajat Celcius. Pak, apa yang sudah disiapkan petugas, Pak, untuk yang kloter pertama? Otomatis tentunya persiapan menghalau panas nanti pada saat menunaikan ibadah haji bisa dikatakan kurang maksimal. Lantas apa saja yang sudah disiapkan oleh petugas, Pak? Ya, kami dari petugas koordinasi dengan pihak hotel ya, pertama menyiapkan air mineral di kamar masing-masing, kemudian juga menyiapkan catering dan gramasinya sudah diperhitungkan sedemikian rupa, dan kami meminta kepada jamaah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah disediakan, dan sekali lagi untuk tidak beraktivitas selain aktivitas ibadah karena cuaca cukup panas. Dan dari sisi layanan kami juga menyiapkan layanan kesehatan di sektor-sektor, ada 5 sektor layanan di Madinah dan di masing-masing sektor ada dokter. Di kloter pun ada 1 dokter, 1 perawat, dan kita juga menyediakan KKHI atau klinik kesehatan haji di Madinah. Nanti kalau antisipasi kalau ada jamaah yang perlu dirawat akan kami evakuasi ke KKHI. Baik, berarti dari petugas sendiri sudah menyiapkan untuk konsumsi air para jemaah ini selalu tersedia begitu di dalam kamar ya Pak ya, dan juga sudah disediakan posko-posko kesehatan. Lantas Pak Nasrullah, mungkin bisa ada imbauan dari Anda para jemaah haji yang nantinya baru akan berangkat keesokan harinya, apa saja yang harus disiapkan oleh mereka, Pak? Ya, pertama kami selalu menyampaikan, dan ini sejak di tanah air sudah disampaikan, untuk tidak jalan sendiri, berusaha untuk dengan regu atau rombongan, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga menyampaikan kepada jamaah agar menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, karena kita ini di negeri orang, tentu ada tradisi-tradisi yang tentu harus kita hormati, misalnya larangan berkumpul dalam jumlah besar,
kemudian juga foto-foto dengan spanduk dan yang lainnya yang selalu kita ingatkan kepada jamaah, khususnya kepada jamaah haji Indonesia, karena memang ketentuannya seperti itu. Dan kami juga mengimbau dalam kesempatan ini kepada jamaah haji untuk selalu membawa identitasnya. Dalam hal ini gelang monel yang dipakai oleh jamaah haji, kemudian nanti ada juga kartu maktab dan ada juga nanti kartu nusuk yang menjadi pembeda antara jamaah haji legal dengan jamaah yang datang dengan non visa haji. Baik, nusuk dan juga identitas ini jangan sampai ditinggal ataupun dilupakan oleh jemaah haji. Pak Persis. Nasrullah, kalau boleh tahu sebenarnya dari Indonesia sendiri totalnya ada berapa kloter, Pak? Lebih dari 500 kloter, ada 203.320 yang terbagi dalam 520-an kloter. Dan hari ini dijadwalkan ada 17 kloter yang tiba nanti sampai jam 23.50. Berarti kurang lebih sekitar 520 kloter perlahan-lahan akan tiba di Madinah dan Jeddah, begitu Pak? Persis, untuk gelombang pertama kloternya akan tiba di Madinah, kemudian nanti sekitar 2 minggu atau 15 hari gelombang kedua akan tiba melalui Jeddah dan langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi jamaah yang alurnya tiba di Madinah itu sholat arba'in, kemudian di hari ke-8 atau hari ke-9 berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh melalui Mikot Bir Ali. Sedangkan gelombang 2 alurnya jamaah tiba di Bandara Jeddah, kemudian melaksanakan ibadah umroh langsung ke Mekah dan menunggu sampai tiba waktu wukuf baru kemudian berangkat ke Madinah. Lantas Pak Nasrullah, untuk pemetaan dari petugas sendiri pada saat nanti menyambut ratusan bahkan ribuan jemaah, ini seperti apa Pak Nasrullah? Pak Nasrullah masih terhubung bersama ini sore kah? Baik, sepertinya ada kendala koneksi pemirsa. Terima kasih banyak Pak Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah sudah bergabung bersama Aini Sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langun, Surabaya, Jawa Timur terbakar hebat. Aini Sore akan segera kembali.